pulang. Allah. Siapa? Allah. Kamu beli. Ya kamu. Coba deh, aku pulang. Begitu. Jangan. Doa dimulai. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekretaris, siapa yang sudah hadir hari ini? Imam, saya pelajar Bulan, Ija, Nova, Afi, Hana, Ilham. Nah, bawa buku paket kan? Bawa Bu. Coba buka halaman 84 bab 3. Sudah? Siapa yang tahu pengertian teks editorial? Ada yang tahu? Ayo. Teks editorial itu adalah artikel pertama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaktur terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal dan kontroversial. Ya. Jadi teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Nah, dalam teks editorial itu ada strukturnya. Yang pertama, pengenalan isu, yaitu pengenalan isu bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Dan yang ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Nah, ini ada contoh teks editorial. Yang pertama itu pengenalan isunya atau tesis, yaitu pemberian izin pembukaan bioskop oleh pemerintah DKI Jakarta sungguh di luar nalar. Tidak ada urgensi memberikan kelonggaran semacam itu saat wabah COVID-19 belum terkendali. Yang kedua itu penyampaian pendapatnya. Dalam 2 pekan terakhir, jumlah rata-rata pasien baru COVID-19 di ibu kota hampir 600-an orang setiap hari. Angka itu naik drastis dibanding data pada akhir Juli lalu ketika penambahan jumlah pasien baru masih di kisaran 400-an. Rasio positif di Jakarta dalam 2 pekan terakhir juga lebih dari 10%. Artinya terdapat 10 orang positif dari setiap 100 orang yang diuji. Situasi ini lebih buruk ketimbang bulan lalu, ketika rasio positif di Jakarta sempat berada di ambang batas aman versi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 5%. Karena itu, sulit memahami alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan bioskop segera dibuka lagi. Memang sejak ditutup pada Maret lalu, ribuan karyawan sinema sudah dirumahkan. Terdapat 343 teater dengan 1.756 layar di Indonesia, lebih dari 50%-nya berada di Jakarta dan sekitarnya. Tutupnya bioskop-bioskop itu menyebabkan industri perfilman ikut mati suri.
Pusat belanja juga sepi pengunjung, tapi siogianya alasan ekonomi tidak dijadikan pembenar untuk mengabaikan pertimbangan kesehatan dan keselamatan publik. Penegasan ulangnya, Gubernur Anies dan jajarannya tidak boleh menyerah di hadapan serangan virus corona. Salah satu kelemahan utama dalam program pengendalian penularan COVID-19 di Indonesia adalah pelacakan kontak pasien positif. Saat ini kapasitas pemerintah dalam pelacakan jejaring kontak pasien masih di bawah standar WHO. Protokol Kementerian Kesehatan mensyaratkan 80% dari semua kontak pasien harus sudah terlacak dan diisolasi dalam 3 hari selepas konfirmasi status pasien. Jika hal ini tidak dilakukan, mustahil penyebaran virus ini bisa ditekan sampai minimal. Ketimbang sibuk membuka bioskop, pemerintah DKI Jakarta seharusnya menggelontorkan anggaran untuk membantu Dinas Kesehatan dan Satgas guna meningkatkan kapasitas pelacakan. Tanpa itu, pembatasan sosial seketat apapun bakal percuma jika wabah sudah terkendali, ekonomi pasti akan pulih kembali. Nah, di sini Ibu ada sebuah teks editorial. Kelihatan? Nah, coba kalian baca dalam hati, lalu nanti tentukan struktur dari teks editorial tersebut. Silahkan dibaca dulu. Sudah selesai dibaca? Nah, siapa yang bisa menentukan struktur teks editorialnya? Yang pertama. Ya, Bu. Ya.
Siapa yang ya? Tentang pemerintah dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperingatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi tidak terdiri dari sederhana menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta badan pengawas obat dan makanan atau BPOM sampai 31 Desember 2004 untuk tesis. Ya, benar sekali. Yang kedua, siapa yang tahu? Ya. Struktur tes editorial yang kedua itu argumentasi yang dimaksud tadi itu adalah alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Nah, dalam tes tersebut terdapat pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang akan saya bacakan. Mulai dari, namun terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintahan tersebut. Pertama, tugas dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, keberadaan tim ini berpotensi menghambat di birokrasi, apalagi masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata komite di lapangan. Kedua, keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test atau tes cepat COVID dan ventilator, konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya, masyarakat tentunya tidak mau mempercepat pengembangan vaksin merah putih, malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitasnya yang bahkan pemerintahannya saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Kemudian, pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping yang serius, sehingga rasanya tidak ada banyak yang bisa dilakukan oleh tim nasional bentuk presiden ini. Itu argumentasinya. Ya, benar sekali. Terima kasih. Yang ketiga, siapa yang tahu? Ya. Yang ketiga itu penegasan ulang. Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek melalui berbagai pusat layanan kesehatan. Sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu solusi saja bisa dapat berujung pada masalah baru, terutama jika waktu pengembangan vaksin jauh lebih lama dari apa yang dijanji oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Upaya mengendalikan wabah secara holistik dan harus dilakukan melalui berbagai sudut. Ya, benar sekali. Nah, ada yang belum paham sampai sini? Ya, jika sudah paham, Ibu akan membagikan tugas untuk di rumah.
Nah, itu adalah tugas yang harus dikerjakan di rumah. Mencari struktur, menentukan struktur dari teks editorial. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Sampai sini pembelajaran kita hari